Yo, what's up guys? Bertemu lagi di channel YouTube Bootcamp Data Science gratis. Di video kali ini kita akan ngebahas teori SQL 5 ya. Yang kemarin video sebelumnya sebenarnya teori SQL 4, cuman saya agak kelupaan, jadi saya nulisnya teori SQL 5. Bukan nulisnya sih, maksudnya di slide PPT-nya. Oke, langsung saja. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas 10 hal. 11 deh. Satu nggak termasuk, nggak saya cantumin, lupa. Yang pertama, urutan dalam menampilkan data di SQL. Yang kedua, mendapatkan data yang memiliki karakter tertentu atau string. Yang ketiga, mendapatkan data dengan karakter yang diawali dengan huruf tertentu. Yang keempat, mendapatkan data dengan karakter yang diakhiri huruf tertentu. Yang kelima, mendapatkan data dengan karakter yang memiliki huruf tengah tertentu. Yang keenam, menampilkan data dengan karakter yang diawali dan diakhiri dengan huruf tertentu. Yang ketujuh, menampilkan data dengan karakter kedua huruf tertentu. Yang kedelapan, menampilkan data dengan karakter terakhir huruf tertentu dan dengan batas satu karakter sebelumnya. Yang kesembilan, aggregation. Yang kesepuluh, group by. Dan yang kesebelas, nested query. Oke, yang pertama nih, urutan dalam menampilkan data di SQL. Jadi, dalam menampilkan data di SQL, urutannya strict seperti di bawah ini ya. Seperti di bawah ini, dan nggak bisa tertukar. Kalau misalnya tertukar, dia bakal error kayak gitu. Untuk sintaksnya, sintaks wajibnya hanya select titik-titik from. Jadi bisa select bintang from atau select nama kolom from kayak gitu. From nama tabel. Sedangkan yang lainnya akan dijelaskan, sedangkan yang lainnya opsional sesuai dengan kebutuhan. Untuk sintaks join dan group by dan limit akan dijelaskan setelah di bawah ini. Setelah ini ya. Jadi urutannya select, from, join, on. Di sini ada join kan pasti join table. Habis join biasanya ada on di sini. Cuman nggak saya cantumin karena ini dia udah masuk ke dalam join juga. Terus where, group by, having, order by, sama limit kayak gitu ya. Nah, untuk sintaknya itu bisa ini sesuai kebutuhan. Jadi kita bisa aja nggak nyantumin group by atau nggak nyantumin having atau mungkin nggak nyantumin where atau mungkin nggak nyantumin group order by atau mungkin nggak nyantumin limit. Jadi sesuai dengan kebutuhan gitu. Bisa select from limit atau select from where, bisa select from group by, bisa select from having, bisa select from order by, bisa atau kayak gitu ya. Lanjut, eh, jadi ini sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Oke, lanjut, mendapatkan data yang memiliki karakter tertentu atau string. Jadi sintaksnya select nama kolom, from nama tabel, where nama kolom, like kondisi. Nah, kita jangan sampai lupa menampilkan like-nya ya. Tulisan li, like gini. Terus kita kasih string di sini, terus habis itu kondisi, habis itu titik koma, kayak gitu. Contoh, select nama, kota, salary, from, employee, where, nama, like, Adam. Nah, keterangan dari query ini menampilkan data yang sama dengan query, di mana namanya itu sama dengan Adam. Kayak gitu ya. Nah, kalau di contoh yang saya buat dari query yang udah kita jalanin berkali-kali ini, select bintang from tabel satu nama siswa, ini muncul. Select nama siswa, universitas, from tabel satu nama siswa dan nama tabelnya, where nama siswa, like Kevin KC. Nah, di sini kan ada tulisan Kevin KC kan, maka dia akan muncul kayak gitu. Terus jangan lupa dikasih tanda petik di sini, terus habis itu dikasih titik koma. Habis itu di enter dan dia langsung muncul. Kayak gitu. Munculnya yang nama siswa sama universitasnya aja. Oke, lanjut. Mendapatkan data dengan karakter tertentu yang diawali dengan huruf tertentu. Jadi select nama, kota, salary, from, employee, where, nama, like, tanda petik di sini A, di sini persen.
habis itu petik lagi, habis itu titik koma. Nah, jadi kalau misalnya di sini menampilkan data yang diawali dengan karakter A, selanjutnya karakternya bebas atau random ya. Nah, tanda kenapa kita bisa tahu itu random dari mana? Soalnya tanda persen ini menunjukkan dia itu random atau bebas kayak gitu. Kalau misalnya di contoh yang saya buat, select bintang from tabel 2 nilai siswa where nama siswa like K, habis itu dia pakai persen, habis itu titik dua. Dia pakai petik di awal dan di akhir. Nah, maka dia akan muncul nama siswanya Kevin KC, nilai Python fundamentalnya 100, nilai SQL-nya 100, dan tanggal penilaiannya segitu. Tanggal penilaiannya tahun 2020. Kayak gitu. Lanjut, mendapatkan data dengan karakter yang diakhiri dengan huruf tertentu. Jadi, sintaknya select nama, ini nggak pakai titik ya, kota, salary, from, employee, where, nama, like, persen A. Kayak gitu. Jadi dia menampilkan data yang diakhiri dengan karakter A. Nah, kalau misalnya di contoh yang saya buat, select bintang from tabel 2 nilai siswa, where, nama siswa, like, uh, uh, tanda petik, persen, C. Jadi jadi sebelum C itu dia tuh hurufnya bebas apa aja, tapi harus diakhiri dengan huruf C. Kayak gitu. Terus habis itu tanda petik lagi, habis itu titik koma, terus muncul nih Kevin KC lagi, nama siswanya, nilai pattern fundamentalnya sekian, nilai SQL-nya sekian, dan tanggal penilaiannya sekian. Ini jangan sampai lupa ya, persen sama like, kayak gitu. Mendapatkan data dengan karakter yang memiliki huruf tengah tertentu. Jadi select nama, kota, salary, from, employee, where, nama, like, persen, A, persen. Kayak gitu. Nah, jadi dia tuh di tengah-tengahnya harus ada huruf A. Kalau nggak misalnya nggak ada huruf A, dia nggak akan muncul, dan A itu harus di tengah. Kalau misalnya di akhir dia nggak muncul juga kayak gitu. Atau di depan dia juga nggak muncul juga. Jadi dia harus di tengah kayak gitu. Nah, contoh yang saya buat, select bintang from tabel 2 nilai siswa where nama siswa like A kayak gitu. Jadi saya ngikutin contoh yang ditulis di sini. Jadi dia muncul Della Berliano. Nah, di sini kan ada huruf A-nya juga nih. Della Berliano, A-nya dua kali di sini. Jadi bisa. Terus Rehan Alifin, di sini ada A, di sini juga ada A juga. Dan dia muncul. Kayak gitu. Menampilkan data dengan karakter yang diawali dan diakhiri dengan huruf tertentu. Select nama, kota, salary, from, employee, where, nama, like, tanda petik S, tanda persen, habis itu A, habis itu tanda petik, habis itu titik dua, kayak gitu. Bukan titik dua, titik koma. Habis itu kayak gitu. Terus dia menampilkan data yang diawali dengan huruf S dan diakhiri dengan huruf A. Ini penjelasan dari query yang di atas ya. Nah, kalau dari contoh yang saya buat, select bintang from tabel 2 nilai siswa, where nama siswa like, uh, tanda petik K, tanda persen C. Jadi diawali dengan huruf K dan diakhiri dengan huruf C. Kayak gitu. Terus dikasih tanda petik buat penutup, habis itu titik dua, titik koma, habis itu muncul namanya di enter, Kevin KC, muncul lagi nilai Python fundamentalnya sekian, nilai SQL-nya sekian, dan tanggal penilaiannya sekian. Oke, lanjut. Menampilkan data dengan karakter kedua huruf tertentu. Jadi, contoh di sini, select customer name from customer Shopee, where customer name like persen, underscore, terus habis itu A, habis itu persen, kayak gitu. Jadi dia underscore ini menunjukkan satu karakter ya, satu underscore, satu karakter. Jadi kalau misalnya dia kepengen dua karakter, dua karakter
dua karakter sebelum A, jadi underscore underscore. Jadi underscore-nya ada dua kali kayak gitu. Jadi A-nya huruf ketiga. Habis itu persen itu dia tuh menunjukkan bebas kayak gitu ya. Limit 10 dia menunjukkan batasan. Menampilkan data dengan batas satu karakter di depan A kayak gitu. Ini penjelasan dari query-nya. Oke. Select bintang from tabel 2 nilai siswa where nama siswa like uh, underscore habis itu persen kayak gitu. Nah, underscore ini menunjukkan dia karakternya bebas ya, dari A sampai Z bisa bisa bisa. Habis itu huruf ini karakter keduanya, habis itu persen. Nah, persen ini karakter bebas ya. Terus habis itu tanda petik, habis itu titik koma. Nah, dari sini muncul semuanya nih. Jadi kita bisa tahu bahwa uh, dari tabel 2 nilai siswa semua karakternya ini karakter keduanya huruf E semua kayak gitu. Oke, lanjut. Menampilkan data dengan karakter terakhir huruf tertentu dengan batas satu karakter sebelumnya. Jadi, select customer name from customer Shopee where customer name like uh, tanda petik persen underscore A kayak gitu. Jadi persen itu karakter bebas bisa apa aja dan berapa aja jumlahnya. Nah, terus ada underscore di sini. Underscore ini uh, karakter satu karakter sebelum A dia bebas juga, tapi hanya satu karakter. Terus habis itu karakter terakhir huruf A tanda petik di belakangnya limit 10. Limit 10 itu menunjukkan batasan 10 data gitu ya. Nah, menampilkan data 10 baris maksudnya. Nah, menampilkan data dengan akhiran A dengan batas satu karakter di depan A. Kayak gitu ini penjelasannya ya. Jadi dia menampilkan data dengan akhiran A dengan batas satu karakter di depan A. Jadi dia nggak bisa A doang gitu. Nah, ini kalau misalnya di contoh yang saya buat, select bintang from tabel 2 nilai siswa where nama siswa like uh, tanda petik persen underscore O. Jadi persen itu dia bisa apa aja kayak gitu. Terus underscore, underscore itu dia satu karakter sebelum O, habis itu karakter O, habis itu persen. Habis itu petik, tanda petik, habis itu titik koma, kayak gitu. Nah, dia akan muncul nama siswanya Della Berliano, nilai Python fundamentalnya 90, nilai SQL-nya 90, dan tanggal penilaiannya tanggal tahun 2018. Seperti itu. Oke, mungkin sampai saat ini cukup mudah ya. Habis ini kita masuk ke agregasi. Jadi di SQL itu terdapat 5 jenis agregasi. Ada sum, ada count, ada min, ada max, ada average. Kayak gitu. Nah, kalau sum itu dia itu menjumlahkan. Jadi nilai Python fundamentalnya dijumlahin nih dari 4 data di atas gitu kan. 4 data yang saya maksud 4 data ini 4 data ini ya. Ada Della Berliano, Rehan Arifin, Kevin Kace, dan Jeffrey. Nilai Python fundamentalnya dijumlahin nih kalau sum. Nah, jadi jumlahnya itu kan 370 ya. Sedangkan kalau count dia tuh ngitung jumlah barisnya kayak gitu. Nah, ngitung jumlah baris dari dari suatu data, dari data yang ingin dari suatu data kayak gitu. Ini kan jumlah barisnya itu ini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Makanya dia itu jumlah barisnya itu di sini di count ada 4 kayak gitu. Select count nilai Python fundamental from tabel 2 nilai siswa kayak gitu. Jadi ada 4, terus habis itu min, dia menampilkan nilai minimum. Di sini nilai minimumnya 85 dari nilai Python fundamentalnya ditampilin. Habis itu max menampilkan nilai maksimum
Nilai maksimumnya di sini yang ditampilin ada 100 dari nilai Python fundamental. Habis itu agregasi average. Average ini rata-rata ya. Average from select average tanda buka kurung nilai Python fundamental from tabel 2 nilai siswa kayak gitu. Dia average-nya bakal muncul 92,5 ini rata-ratanya. Oke, mungkin di sini sampai sini masih cukup mudah juga. Nah, agregasi ya. Jadi secara default itu dia tuh hanya menampilkan satu baris data kecuali kita menggunakan group by kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini kan ada nilai Python fundamental, ada nilai SQL ya. Kalau misalnya kita kepengen tahu rata-rata dari dua nilai tersebut, kita pakai sintaks select nama siswa, average, buka kurung, kayak gini, buka kurung buka sama kurung tutup. Habis itu buka kurung lagi, nilai Python fundamental ditambah nilai SQL, tutup kurung kedua. Ini kan ada kurung pertama nih yang paling luar, habis itu kurung kedua, tutup kurung kedua, habis itu di slash dua. Slash dua itu maksudnya dibagi dua kayak gitu. Kalau misalnya nilainya ada tiga, bisa dibagi tiga kayak gitu rata-ratanya. From tabel 2 nilai siswa, grup by satu. Maksudnya di grup by satu itu biar nampil semua gitu. Satu di sini menunjukkan nama siswa. Kalau grup by dua, dia menunjukkan average nilai Python fundamental ditambah nilai SQL dibagi dua kayak gitu. Saya harusnya tuh nulis grup by nama siswa, cuman ini kan ada nama lainnya ya, jadi biar teman-teman semua bisa tahu kayak gitu. Terus dia muncul nih, Della Berliano, Rehan Alifin, Kevin KC, sama Jeffrey, dia muncul rata-rata nilainya berapa. Di sini tiga nama pertama kan nilai Python fundamental sama nilai SQL-nya kan sama gitu ya. Sedangkan nama keempat di sini Python fundamental sama SQL-nya nilainya beda dan dia muncul jadi 80. Berarti dia ngerata-ratain kayak gitu. Terus apabila tidak menggunakan group by, maka hanya akan menampilkan satu data saja. Jadi mungkin teman-teman semua nanya nih, group by itu fungsinya buat apa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai group by, kita cuma bisa nampilin satu tabel aja atau satu data aja, select nama siswa, average, nilai Python fundamental, ditambah nilai SQL, dibagi dua, from tabel 2 nilai siswa, titik koma, habis itu dia cuma muncul Della Berliano doang, soalnya kita nggak pakai group by. Jadi kalau misalnya kita pakai eh, agregasi, kita itu harus pakai group by buat nampilin semuanya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang group by ya. Jadi tadi agregasi, jadi agregasi ini erat hubungannya sama group by. Jadi group by ini pengelompokan berdasarkan kolom tertentu. Biasanya dikombinasikan dengan fungsi agregat atau agregasi yang tadi. Jadi menampilkan data berdasarkan hasil group by atau agregat. Maka gunakan having untuk kolom sintetis. Jadi kan kalau misalnya agregasi ini dia itu kolom sintetis ya. Kan eh, min nilai Python fundamental kayak gitu kan. Nah, kalau di sini kan min ini kan nggak ada di ininya, nggak ada di kolom aslinya kan. Kalau kolom aslinya itu dia itu kan kayak gini gitu kan, nggak ada nilai min Python fundamental nggak ada kan. Ini kolom sintetis kayak gitu. Makanya dia pakai having. Nah, ini saya ada case tertentu nih menampilkan data nilai siswa dengan nilai Python fundamental yang di atas rata-rata. Jadi dari empat ini ditampilin nih data nilai Python fundamental dengan nilai di atas rata-rata. Oke, ini saya besarkan dulu. Nah, di sini
Kan nilai pattern fundamentalnya ada 90, 95, 100, sama 85 ya. Jadi kalau misalnya pengen saya tampilkan, jadi select nama siswa, koma nilai pattern fundamental, from tabel 2 nilai siswa, group by nama siswa, atau saya bisa menulis juga group by satu atau group by nama siswa, having nilai pattern fundamental lebih besar dari. Nah, ini ada nested query nih. Jadi saya ngasih spoiler dikit dari nested query. Jadi kalau misalnya nested query itu dia itu dimulai dengan tanda kurung dan diakhiri dengan tanda kurung juga kayak gitu. Jadi tanda kurung select average, buka kurung nilai Python fundamental seperti yang tadi, from tabel 2 nilai siswa. Jadi menampilkan data nama siswa dan nilai Python fundamental di mana having ini kan di mana seperti where, cuman nilai Python fundamentalnya itu lebih besar dari kolom sintetis kayak gitu, dari average-nya. Having lebih besar dari average-nya. Average itu kan dia itu kenapa dia di sini pakai having? Soalnya uh, average nilai Python fundamental itu kan kolom sintetis ya. Jadi dia itu harus lebih besar dari ini. Jadi kenapa dia pakai having? Soalnya dia itu di sini ada kolom sintetis, ada kondisi kolom sintetis, makanya dia pakai having kayak gitu. Lebih besar dari average nilai Python fundamental from tabel 2 nilai siswa kayak gitu. Jadi di sini muncul cuma dua nama nih, Kevin KC sama Rehan Alifin kayak gitu. Nilainya 95 dan 100. Buat rata-ratanya tadi itu 91 ya. Jadi yang di atas 91 tuh ada 95 dan 100 doang. Sisanya nggak masuk. Oke, sekarang kita akan ngebahas subquery atau nested query. Jadi query ini tadi jika ada query di dalam query, jadi ada select di dalam select kayak gitu. Ada select select ada select di dalam select, ada from di dalam from kayak gitu. Tadi udah saya jelaskan, dimulai dengan kurung, itu diakhir dengan kurung juga. Eh, Tadi mungkin videonya cukup sekian video kali ini. Eh, Kedepannya kita akan ngebahas satu, satu sampai dua kali lagi teori SQL. Habis itu kita akan ke praktek SQL ya. Oke, thank you.